Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dwi Lismawati. Saya angkatan 33 kelompok 1 dari BPKSDMD Kalimantan Selatan. Hari ini saya mendapatkan tugas tentang mind mapping akuntabilitas. Nah, di sini saya sudah membuat gambarnya nih, dan saya akan menjelaskan satu persatu poin yang ada di mind mapping ini. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu akuntabilitas atau sama seperti saya, kurang mengetahui apa itu akuntabilitas? Ayo, mari kita sama-sama menjelaskan dan memperhatikan apa akuntabilitas itu, terutama bagi ASN. Nah, di sini sudah terlihat gambar mind mapping yang saya buat. Tapi mohon maaf kurang jelas karena saya membuatnya mungkin terlalu besar. Tapi semoga dari apa yang saya jelaskan dan apa yang saya katakan satu-satu dari poin ini bisa menjadi pemahaman untuk teman-teman sekalian atau yang menyaksikan. Nah, di sini pertama ada 4 akuntabilitas yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah konsep akuntabilitas itu sendiri yang sudah mempunyai banyak sub. Kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir adalah PNS dalam akuntabilitas. Nah, yang ini sangat penting sekali ya, 4 ini. Makanya kita harus sama-sama mengetahui keempat konsep ini dulu. Oke, yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Nah, sebelum kita tahu nih beberapa dari aspek tingkatan akuntabilitas publik itu sendiri, ada baiknya kita harus tahu dulu definisi dari akuntabilitas itu sendiri. Definisinya itu sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, misalnya saya sebagai bidan, sikap akuntabilitas saya misalnya pertama pemeriksaan ibu hamil. Misalnya saya melakukan pemeriksaan ibu hamil, otomatis pertama yang saya lakukan adalah perencanaan, kemudian pelayanan, dan pelaporan. Nah, ketiga-tiganya itu harus saya dokumentasikan untuk apa? Untuk keperluan apabila diperlukan di lain hari. Yang kedua adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah hubungan. Nah, di mana hubungan ini, misalnya saya sebagai bidan di puskesmas, saya harus berhubungan baik dengan teman sejawat saya, pasien saya, dan warga-warga, serta lintas sektoral nantinya. Yang nomor 2 adalah berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah membutuhkan adanya laporan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Keempat adalah konsekuensi. Nah, saya sebagai bidan misalnya saya ramah, konsekuensinya saya disenangi oleh masyarakat, saya disenangi oleh pasien saya. Nah, kalau misalnya saya tidak ramah, konsekuensinya yang pertama pastinya tidak disukai masyarakat dan pasien akan jauh. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Nah, misalnya ada kinerja kita kurang bagus atau pelaporan kita kurang maksimal, kita evaluasi dan diperbaiki di selanjutnya. Di sini adalah pentingnya akuntabilitas publik. Yang pertama adalah fungsi dari akuntabilitas publik itu adalah untuk mengkontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan aktivitas kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah jenisnya. Ada jenis akuntabilitas vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau vertikal ini adalah antara misalnya saya sebagai bidan ke kepala puskesmas, kemudian ke kepala dinas, kemudian naik lagi ke kepala dinas provinsi, ke kementerian, dan yaitu naik-naik ya. Nah, kalau misalnya horizontal adalah dengan teman-teman sejawat saya. Yang kelima adalah tingkatan dari akuntabilitas itu sendiri. Nah, di sini dari yang kecil hingga yang besar. Nah, dimaksud di sini yang paling penting dulu nih, yang kita dari bawah dulu ya. Di sini terlihat yang pertama akuntabilitas personal. Otomatis di sini yaitu adalah nilai-nilai dari integritas kita sebagai ASN. Yang kedua adalah individu. Yang pertama tadi personal tuh untuk diri kita sendiri. Kalau individu
cara kita bekerja dengan teman sejawat. Nah, dari hubungan kita dari teman atau rekan kerja kita. Yang kedua adalah kelompok. Nah, di sini adalah bagaimana kerjasama kita dengan teman-teman kita atau rekan kerja kita. Yang keempat adalah organisasi. Di sini adalah bagaimana kita melakukan pelaporan kinerja yang dicapai dengan teman-teman sejawat kita. Yang terakhir adalah stakeholder, yaitu dengan masyarakat umum. Nah, apalagi seperti saya ya, kayaknya yang paling utama itu memang stakeholder karena saya ini adalah pelayan publik. Nah, ini adalah mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Nah, kalau kita jujur, otomatis kita tidak dihukum ya. Kemudian prosesnya, programnya, dan kebijakannya. Kemudian ada alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategi seperti yang saya jelaskan tadi, yang perencanaan. Kalau perencanaan dari BIDEN itu adalah SOP, standar pelayanan operasionalnya. Kemudian ada kontrak kerja kinerja. Kontrak kinerja ini saya lakukan pelayanan kepada pasien sesuai kebutuhan. Kemudian saya masukkan ke laporan kinerja. Ini adalah lingkungan kerjanya. Dari kepemimpinan, kepercayaan, integritas harus transparan pastinya. Kejelasan, responsibilitas, keseimbangan, konsistensi. Nah, ini yang harus dipunya dari seorang ASN. Nah, di sini ada akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek curang dan korupsi. Penggunaan sumber daya milik negara. Penyimpanan dan penggunaan data informasi dan pemerintah, konflik kepentingan. Nah, yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. Nah, di sini yang pertama adalah perilaku PNS harus sesuai dengan kode etik, harus transparansi, tidak boleh curang dan korupsi, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Nah, sudah dijelaskan di akuntabilitas dalam konteks tadi ya. Kemudian prinsip profesi ASN, nilai dasarnya dulu. Kode etiknya lagi, komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini selalu diingatkan dengan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Nah, terus asas penyelenggaraan kebijakannya itu ada profesional, proporsional, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan, kesatuan, keadilan, dan kesetaraan kesejahteraan. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang akuntabilitas. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman yang menonton dan bisa memperjelas apa itu akuntabilitas. Nah, terima kasih atas partisipasinya untuk menonton channel ini. Semoga kita sehat selalu dan bisa menghadapi masa pandemi ini dengan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran.